Gue pacaran yang maksudnya abusive relationship ya, itu pernah yang kayak digebuk sampai biru-biru, nih dia saksinya nih. Bahkan dia selingkuh depan mata gue gitu. Gue kayak biasa aja, udah nggak ada rasa marah. Apa gue kayak pas buka pintu terus dia lagi kissing kayak pas pacaran sama orang tersebut minta motor. Ya gesek aja kartu gue, orang gue pakai pay letter. Oke, kalau tadi mostly setuju ya, yes ya, kalau ngomongin seputar nikah muda. Tapi nikah muda yang ujungnya bahagia biasanya berawal dari healthy and happy relationship gitu kan. Semua tantangan dilalui bersama gitu-gitu. Cuman ada juga yang berangkat dari toxic relationship. Ini yang bahaya tau. Kayak maksud gue, ketika lo memulai sebuah pernikahan dari toxic relationship, lu pacaran aja udah toxic, gimana lu nikah satu atap gitu, kayak serem gak sih? Maksudnya nggak cuma dari pacaran, dari keluarga mungkin udah toxic juga. Iya, kayak gitu. Terus lo tetap memaksakan diri untuk mengarungi rumah tangga dengan keadaan toxic. Mungkin nggak? Ada yang pernah nggak toxic relationship sebelum kita masuk? Ini berpengalaman deh yang ya kan? Silakan ambil panggung kamu, Ci. Boleh. Permisi. Gue pernah ada di dalam satu toxic relationship, dan yang paling parahnya adalah dia adalah pacar pertama gue. Wow. so sorry. Gimana tuh? Pacar pertama. Pacar pertama gue pas gue SMA sih. Dan gue pacaran sama dia 5 tahun, lo bayangin. Lama banget ya. Toxic relationship tuh bisa berubah pribadi orang loh. Iya, itu gue rasakan, lo tuh bisa Karena shifting. mentalnya berubah. Karena mental lo berubah. Gue pacaran yang maksudnya abusive relationship ya, itu pernah yang kayak digebuk sampai biru-biru, nih dia saksinya nih. Yang sampai biru-biru dan segala macam tuh pernah. Akhirnya mental gue tuh ngerasa bahwa dipukul tuh jadi biasa aja gitu. Jadi ketika gue punya pacar yang gue nggak dipukul, gue jadi ngerasa aneh kok dia nggak mukul gue. Oh, berarti dia kayak gue. Iya. Dampaknya sampai kayak gitu. Lo kayak gue. Iya kan? Kayaknya Lo dia kayak kalau gua. dia pengen disembelih juga nggak apa-apa. Kurban. Mohon maaf nih. Berapa lama? Pacaran ya. Maksudnya kayak yang terakhir itu selama 6 bulan, tapi sebelumnya gue pernah pacaran yang kayak maksudnya pernah kasar juga kayak gitu. Tapi kesininya gue kayak merasa kok gue nggak dikasarin yang sama yang ini ya, kurang greget gitu. Jadi kayak 50 Shades deh kayaknya. maksud gue kayak tiap berantem kayak cuma adu bacot gitu, nggak enak gitu. Karena mungkin dari sebelumnya memang gue terbiasa adu kasar kali ya. Lo ngerasanya kayak kurang berantem gitu? Iya, kayak kurang aja gitu. Karena gue orangnya nggak bisa adu. Challenging ya. Lu pacaran sama Chris John deh. Ya. Kalau lu mau Jadi tonjok-tonjokan dong. Karena gue Kayak Tekken gak sih? Kayak gue nggak bisa adu bacot nyet gitu. Gue nggak bisa adu bacot. Mending lo langsung lawan gue. Iya, Adu jotos ya? Adu Saya adu jotos. jotos. Maju lo sini. Gitu. Kayak gitu. Gue mau nanya nih kayak cowok-cowok di luar sana, apa sih filosofi kalian nih gitu ya? Nonjokin atau mukul cewek atau melakukan hal-hal toksik? Tunggu. Karena gue punya teman justru yang main tangan ceweknya. Oh gitu. Oh iya. Iya, sampai teman gue itu cowok, matanya tuh pernah berdarah. Terus tapi tuh cowoknya tuh kayak nutupin kesalahan ceweknya gitu loh. Kayak, mata lo kenapa? Misal gue tanya, mata lo kenapa? Terus kata dia, oh enggak nih gue kejedot pintu mobil. Tapi pas udah dia putus, backup. Dia orang kejar gitu. iya. Tapi pas dia putus dia cerita ternyata itu matanya tuh kayak digampar sama ceweknya, cuma karena kuku ceweknya panjang, kena. Nyilu. Jadi Serem menurut ya. gue kalau misalnya emang dari awal udah kayak gitu mau yang toksik ceweknya, mau yang toksik cowoknya, bener. Udah nggak sih kayak lo Nggak usah ngapain lanjut, bertahan bener. gitu loh. Ya, tapi itu pertanyaan loh. Kenapa Biasanya bertahan? kenapa orang bertahan? Karena Karena Kan udah biasa. biasa nggak iya, sih? karena kalau gue sendiri gue udah terbiasa, terus juga Bener. gue sayang gitu. Maksudnya kayak ada faktor-faktor tertentu lah. Either itu lo udah dekat sama keluarganya, Bener. gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau gue yang terakhir sih memang gue bertahan karena gue sayang, terus juga Ya. Lihatnya lihat gue gitu kan. Terus juganya apa? Hah? Terus juganya apa? Terus juga karena mungkin gue udah kenal dekat sama keluarganya gitu. Oh, gitu. Jadi kayak gue merasa kalau misalkan udahin hubungan sama dia kayak Lu buang-buang Worth it gak waktu. sih, gitu? Iya. buang waktu banget gak sih kayak gitu. Iya, bener. Tapi pada intinya gue bertahan gitu. Bener, Gue diselingkuhin iya Iya. gitu, dikasarin juga iya kayak gitu. Turning point lu cabutnya tuh apa? Turning point gue cabut tuh karena gue merasa kayak ya ini udah toxic banget gitu. Karena gue sendiri diapa-apain kayak udah nggak ada rasa gitu. Bener. Dia selingkuh, bahkan dia selingkuh depan mata gue gitu.
Lu udah biasa aja. Gue kayak biasa aja, udah nggak ada rasa marah. Apa gue kayak pas buka pintu terus dia lagi kissing kayak Oh ya udah. gue cabut gitu, gue cabut ke kamar lagi. Oh ya udah. Aduh. Oh gitu ya. Iya, Ya terus Allah. kayak gue udah nggak ada Sedih rasa nggak sih? gitu. Maksudnya kayak gue nggak bisa marah, nggak bisa sedih gitu. Jadi Karena kayak ya terbiasa udah. itu ya. Malah kayak dia langsung kaget kan, balik ke kamar terus kayak diem. Terus gue langsung nanya kayak ngapain lo gitu. Terus kayak ya udah dia juga diem. Nggak ada, maksudnya nggak ada penyelesaian Nggak ada yang bisa penyelesaian. karena memang udah Karena ya udah, emang gue juga ya udahlah. ya udah. Cuman yang gue lihat nih kalau dari kasusnya Ray, alhamdulillahnya banget, puji Tuhan, Ray itu dikelilingi sama orang-orang yang baik dan yang mensupport dia tuh, supportnya support banget. Untuk gitu loh. lepas. Untuk lepas. Nah, jadi malah bukan gue yang ngelepas. Jadi maksudnya kayak teman-teman gue di Gue yang- sekitar tuh kayak misalkan lu ngapain sih sama dia lagi gitu. Iya, benar. Kayak jadi gue dapet trigger dari Trigger, situ, gue iya. mikir lagi kayak gitu. Tapi maksudnya semaksimalnya dukungan orang sekeliling lo ya. Orang mau lepas tuh harus dari dirinya sendiri. Iya, iya, Itu iya. tuh sebenarnya kalau memang lo udah tahu nih lo ada di sebuah toxic relationship, selama lo masih pengen sama si A, ya lo bakal selalu si A. Mau lo ngomong apa, Air ngomong apa, Bule ngomong apa, dia Iya, ngomong apa, iya. si Ami Mempan ngomong ya. apa, nggak bakal mempan. Pada awalnya begitu, Pada tapi awalnya yang bisa memisahkan itu adalah ilfeel. Iya, move on jalur ilfeel itu yang paling oke. Emang orang bucin bisa ilfil ya? Gue bisa Bisa banget. aja, bisa banget. bisa. Mungkin karena Tapi bisa, karena lo bener. sudah terbiasa, terus kayak pasti ilfeel gitu. Gue pernah Bisa ya? ilfeel sama mantan gue yang toxic relationship banget. Gara-gara Kenapa tuh? dia mukanya tiba-tiba jadi melas. Terus gue langsung kayak, ih ya Allah kayak Kan biasanya kagak jorong, kan kegecut, biasanya lu Cok. garong. Iya, biasanya kan kayak lo biasa kalau galak tiba-tiba lo melas, oh lu udah gak seru Nah, lagi. ini begitu. Gua Iya, juga udah, case-nya juga begitu. Iya udah deh gitu. Akhirnya Biasanya kita dia cabut. orangnya nantangin, Iya, terus kayak bacot. Nah bacot. sekarang tuh Sekarang kayak tuh- lebih memohon, Iya, bener. nunduk gitu. Bener. Jadi kayak gue Gua- kayak, Iya, gitu. apa sih gitu. apa Sama, sih? sama. Gitu. Dan hal yang paling menurut gue yang paling jahat dari toxic relationship, setelah dari fase toxic relationship terus lo nemuin healthy relationship, lo kaget. Iya. Kan Iya. kasihan orang yang Bener udah ngasih banget. cinta ke kita Iya, ya. iya, Gue iya, dateng iya. baik-baik, lo ngebawa permasalahan toxic lo ke hidup gue kan. Gue maksudnya niatnya baik ke lo gitu. Menurut lo semua, lo pribadi toxic nggak gitu? Toxic. Toksiknya kayak gimana? Kayak Toxic gimana? lo kayak gimana? Dari lo dulu ya? Toxic gue itu clingy ya, kayak semua, maksudnya kadarnya tuh minim-minim, tapi kalau digabungin gue orang yang nyebelin gitu. Nyebelin gitu. Kayak pasti semua orang punya punya toksiknya masing-masing, tapi Iya sih. kadarnya aja gitu. udah. Kayak gitu. Kalau lo Pasti ada gak sih? Iya. Kayak gue gak mungkin Maksudnya ngomong yang nggak ada, menurut gitu. lo nih, Gue, Apa sih? toksiknya apa ya? Kepasangan ya? iya ke pasangan. Kepasangan mungkin gue kayak banyak nuntut kali ya. Sama. Iya kan? Sama. Hakim lo. Virgo. Kalau gue sendiri sih sama kayak maksudnya Nuntut. ya nuntut terus banyak ngatur karena gue tuh suka apapun itu tuh perfect gitu. Jadi gue Karena kan lu kepala keluarga kan, Ay? jadi gue Jadi tuh dominan. ya either itu misalkan cara dia berpakaian gitu. Oh ya Allah. Kayak gitu. Jadi gue mungkin Fashion styling. banyak Igun ya. Berpakaian loh. banyak nuntut. Hal-hal Terus kecil. Kayak dia berteman juga misalkan gue ya ada ngatur-ngaturnya. Lo nggak boleh temenan sama dia. Gitu. Iya, kayak gitu sih. Oh, repot. Untung gue bukan cewek lu ya. Toxic banget Toxic kan? banget, toxic banget. Gak masalah lah, beda umur. Toh anak-anak zaman sekarang yang lahir tahun Jangan. Enggak, maksudnya anak-anak zaman sekarang ya yang lahir tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 itu udah sekitanya, maksudnya Iya, iya, mukanya udah tuanya sekitar, Lifestyle-nya, lifestyle-nya bongsor-bongsor ya. bongsor gitu. Bener Kayak gitu, jadi- bener. Jadi sebenarnya kalau ngomongin lifestyle gara-gara sekarang industrinya mungkin udah industri digital Iya, juga, jadi iya. anak-anak zaman dulu udah ngikut ke arah kita. Nah, Jadi, gitu. Aduh serem banget ngomongin Serem banget, generasi. kan? Ya Allah. Serem. Kalau lo Mi, toxic Kalau apa Mi? gue, jujur gue orangnya nggak toksik, kayak terserah pasangan gue mau ngapain aja terserah. Cuman gue pernah toksik sekali sama satu orang karena perbuatan dia tersendiri. Karena dia selingkuh dan gue masih maafin. Dari selingkuh itu gue jadi kayak posesif banget. Oh, iya. Nah, kayak password handphone lu berapa? Kayak password Instagram lu apa? Kayak gitu. Karena perbuatan dia sendiri gitu loh. Oh iya, gue Cuman juga sama. pas udah putus terus gue pacaran sama orang lain, ternyata gue nggak kayak gitu karena ya percaya
Itu yang akhirnya membuat ke-trigger dari satu hal dia selingkuh. Toksik padahal mulai dari dia, tapi kita yang jadi Iya, jadi kita yang gitu. harus reaksi dari aksi-aksi nggak jelas lo, makanya nggak usah selingkuh lah. Bahkan jadi selingkuhan aja. gua sampai kebanyakan aksi kayak lah. Pokoknya. gue sampai kayak open relationship coba, tapi gue nggak bisa ya. Ya Allah, sedih banget. Sedih banget ya. Sekarang tapi nggak, sekarang apa sih? Lo jomblo, Re? Gue jomblo. Oh, jomblo. Open for business lo, Open BO. Open BO. Ya. Business order Business order maksudnya. maksudnya. Nah, kalau lo sih Kalau gue ngerasa karena gue sekarang lagi ada di healthy relationship dan relationship gue sebelum itu toxic banget. Maksudnya sebelumnya lagi ya, bukan yang sebelumnya ya. Gue jadi kaget. Gue jadi kaget karena gue nggak pernah di-treat sebaik ini. iya. Malah jadinya gue yang toxic. Toxic dalam artian karena gue nggak terbiasa. Jadinya yang awalnya Nggak terbiasa sehat ya. nggak terbiasa sehat. Oh, Jadi ternyata kalau di-treat bener tuh kayak gini iya, ya. Gitu kaget loh. terus bingung mau ngapain. Akhirnya gue jadi yang toxic. Jadi apa ya? Kalau misal gue sih toksiknya lebih kayak cemburuan. Oh, oke. Cemburuan. Terus karena di relationship gue sebelumnya kan gue diselingkuhin mulu. Jadinya kayak ada aja gitu prasangka. Cuman kalau tadi ngebahas kan ini apa toxic relationship di apa pasangan atau itu. Cuman kan toxic relationship sebenarnya ada banyak. Banyak dari banget. keluarga, Ada dari keluarga, pekerjaan, kerjaan bisa. maksudnya lingkungan Lingkungan kantor kayak gitu. bisa. Terakhir yang gue rasakan toxic relationship tuh dari lingkungan temen tuh bisa banget loh. Itu kayak ada gue dulu Hal yang pernah- paling parah yang paling parah yang terjadi. gue ngena banget ya gitu di otak gue. Satu, ada banyak sih sebenarnya, ada dua hal. Cuman yang satu ini kalau yang pertemanan, gue pernah dilarang sampai temenan sama siapa. Kayak sampai ya lu gara-gara lo temen gue, lo harus berteman terus sama gue. Kayak jadi dia nggak di bisa HM sama dia Iya, gitu di ya. HM gitu Ya. lo nggak boleh main sama siapa. Maksud gue kan kita manusia sosial ya. Kayak maksud gue nggak bisa berteman sama AR apa namanya tiap Iya. hari gue bergaul sama AR terus. Kalau Gue pasti misalkan harus punya- gua nih, gua kan temen lo, gua Iya. berantem sama AR, AR. lu nggak boleh main sama AR. AR. Nah, Itu nah, Iya, itu yang kayak gitu. Iya. Tapi dia nge-state itu terang-terangan depan lo? Apa Nyindir, Actionnya. nyindir. Action. Actionnya. Jadi kalau ngomong toxic relationship cuma ada bisa di pacaran doang. Enggak. Kayak toxic relationship tuh ada di sekitar kita gitu loh. Benar banget. Dan pekerjaan juga bisa gitu. Tapi ada nggak yang kerjaan gitu atau apa temen politik juga? kantor kan sih? Politik kantor lah. Di kantor itu Yang parah kayak sih. apa? Sikut-sikutan. kerjaan siapa sih? Sikut-sikutan. Sikut-sikutan. Beda Sikut-sikutan tim. itu ya. Beda tim, Bener. rebutan jabatan, Jabatan. gitu. Harta tahta. harta tahta. Waria. Aduh takut. Kalau gue sih pernah ngerasain toxic relationship tuh di keluarga, tapi bukan di keluarga inti. Kalian punya nggak sih, maksudnya kayak saudara-saudara kalian tuh yang mulutnya nyinyir? Punya, Ada. banyak banget malah. Mulutnya nyinyir, terus yang kayak aduh mending anak lo gini. Ini Yojo udah nyinyir lu. Oh iya. Maksudnya kayak Apa elunya? gue deh Iya, kata gue. Nggak, tapi maksudnya gue kan di keluarga itu emang sedikit berbeda, ya kan? Gayanya, Gayanya, stylenya. maksudnya gue kan orangnya asal ceplas-ceplos. Mana? Ya, nggak usah gitu kan. Statement. Iya, terus kayak itu tuh kayak jadi bahan omongan keluarga. Gue nggak tahu itu hal yang wajar atau tidak. Menurut lo gimana? Enggak sih kalau menurut gue lo keluarga lo harusnya support Iya pagar kan? nggak sih? Dan kita bebas berekspresi nggak sih apapun yang Bener. kita mau. Bener. ngomongnya. Gue coba ngertiin ya pakai perspektif keluarga. Ini keluarga besar kan? Iya, keluarga besar. Kayak backgroundnya, open minded apa lingkungan mereka. Lu nanya lu, Latar berarti lu pertanyaan lu bener-bener. wajar nggak sih gitu? Iya, soalnya yang menurut gue itu nggak wajar, keluarga inti gue tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedangkan maksud gue, kecuali keluarga inti gue yang kayak wow, wajar gitu kan, kayak oh ya berarti emang gue nggak Salah. boleh nih gitu kan. So tau mah. Grup WhatsApp. Nah itu dia. Ah, itu adalah sumber ketoksikan Itu. ibu-ibu dan bapak-bapak. Mami, kalau lagi nonton, please stop dengan nge-forward berita. Ya, Oke, ngomongin tentang grup WhatsApp keluarga ya. WhatsApp. Kalau di grup WhatsApp keluarga gua isinya apa? Ngaji. Ngaji, Gitu. iya. Iya kayak konten-konten TikTok tapi isinya ngaji, terus iya. orang nikah gitu-gitu. Tapi gua nggak pernah gabung, maksudnya gua nggak pernah say hi atau apa. Karena gua takutnya karena pembahasannya nikah, ngaji gitu-gitu. Sedangkan Iya, gua iya. kan
tahu lah. Baca aja yang Iya baca aja gitu. iya. Maksudnya kayak kalau lu sendiri kayak gimana di Kalau grup keluarga? enggak, kalau keluarga gue sih alhamdulillah fine aja. Mereka menerima gue dengan segala kekurangan gue yang sangat-sangat kacau ini. Ibaratnya gue kan yang paling nyebreng di antara keluarga. Jadi kalau ngomongin toxic relationship di keluarga, kayaknya yang toxic tuh gue. Lu tuh beban gitu Gue ya. tuh beban yang toxic. Nyokap gue aja pernah bilang, adik gue namanya Ibra kan. Shout out buat Ibra. Ibra ini anugerah, kalau Aisyah musibah. Tapi gue coy. Enggak lah, semua Tapi gue terima. semua anak itu anugerah. Iya bener, cuman kalau nyokap gue, tapi dia tahu dia sayang banget sama gue. Jadi kayaknya semua nyokap luar sana harus kayak mencontoh nyokap gue karena dia menerima gue apa adanya gitu. Gue pulang jam 3 pagi. Jam 4 subuh, adik gue udah sarungan, keluarga gue Islami total, gue pulang-pulang udah tekapar, bra, mabora, Iya kan? Jadi Cuma keset. Tapi sendiri kan itu? sendiri. Ya kalau berdua kan sama lu, Mi. Ya kalau berdua kan nggak mungkin pulang ke rumah. Dibungkus. Iya, maksudnya dibungkus nasi padang gitu. Terus nggak ada bungkus-bungkusan halal. Jadi kalau gue pulang, adik gue kayak, ya Allah kayak gini. Adik gue mau berangkat subuh. Nah itu menurut gue contoh healthy relationship yang bisa diterapkan. Jadi lo ya kayak gini, lo belum bisa berubah. Semoga nanti lo dapat hidayah gitu. Dan ini ada sebuah artikel. Kita baca dulu, ada fakta hubungan toksik Laura Anna dan Gaga Muhammad. Dia gesek ATM gue pas gue nggak sadar. Astaga. Aduh, nggak ada saldo. Saldonya. Ini juga memang berita yang lagi happening banget happening ya. banget. Iya. Happening. Sebenarnya dia tuh udah happening dari dulu. Cuma karena mungkin salah satu dari mereka kayak diem aja kan. Maksudnya Lauranya diem, jadi Mungkin dia diam juga bukan berarti dia diam, dia tuh pengen tahu nih Movementnya apa nih dari si cowok ini. Emang gimana sih ceritanya? Jadi Ya itu ini kan apa? Beritanya si Kecelakaan, cowoknya kan? ini kecelakaan. Nggak mau terus tanggung jawab. nggak mau tanggung jawab, tapi malah Lagi gesek masalah- ATM. Kecelakaannya Kecelakaannya berdua. Gege. Tapi ini kan yang kecelakaan ini yang bawa mobilnya Gaganya kan? Iya, beritanya kan yang tersebar luas itu kayak si cowok ini make ATM ceweknya buat kayak bayar biaya rumah sakit kan? Biaya rumah sakit. Ada Gue juga kurang yang tahu, gue kurang tahu. yang gua baca dia beli handphonenya. Oh iya, beli handphone pas Beli liburan, handphone. dia bilang, Iya gue kan? beli lo Tapi itu handphone." keadaannya Laura sadar dong. Sadar. Nah, tapi itu kan toxic relationship lebih kayak parasit ya, bukan Iya, lebih toxic kayak parasit relationship itu. ya. Kalau lu tanya gue, kalau lu kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh. Kayak yang ada kebalikannya. Ya gesek aja kartu borong gua pakai pay letter. Repot-repot gesek-gesek, lu bayar aja utang gue banyak tuh. Gesek gimana, duit gue di GoPay. Transfer GoPay. Bagi cowok-cowok janganlah kayak gitu ke cewek, emang pada mungkin. Enggak sih, harusnya ya. Iya kan? Iya. Seharusnya Harusnya enggak ya? Maksudnya atas dasar cowok nggak punya duit gitu, itu kan ujung-ujungnya toxic relationship. Lo gesek sesuatu barang cewek lo untuk beli barang sesuatu tanpa cewek lo sebenarnya iya atau enggak nih gitu kan. Tapi dasarnya lo nggak punya duit ya, gue nggak punya duit, lo mau apa? Lo kan di hubungan ini bareng. Nggak punya duit mending nggak usah beli nggak sih? Iya. Atau enggak ada juga Sama maksain. tipe bukan dia nggak punya duit, cuman dia lebih sayang duitnya. kepake. Mending dipakai aja duit, mending Duit pakai dia. duit cewek. Memang ada ya? Ada juga, ada juga, ada aja. Masa sih? Kok gitu Kalian sih? gitu nggak? Enggak, kalau gue sendiri sih ya pacaran ya udah, maksudnya kalau misalkan udah pacaran lama gitu pasti kan udah saling tahu lah gitu. Kalau gue sendiri sih ngasih sih pin ATM kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan amit-amit ya, berarti kalau gue sebagai yang punya barang, gue menyetujui dong akan memberi. Gua lu iya, lu gua gesek buat lo di ATM pakai gue Ya gitu. udah. Kayak gitu. Kalau kayaknya yang gue baca dari artikel itu yang gue tangkap itu kan pas si Laura Liburan nggak kan kalau sadar. nggak salah. Oh, nggak pas Laura sadar. pas lagi nggak sadar. Mungkin aja di posisi itu si Gaga ngomong. Gaga tuh lagi Lagi nggak gelap ada ini juga uang gitu. apa gimana. Bingung juga. Itu tuh bisa, menurut gue tuh masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan gitu lah, kayak iya. apa mungkin kita setengah-setengah kah? Dan Panik nggak kepikiran juga, juga, apa untuk gimana, panik, mungkin dan nggak panik. kepikiran juga untuk nextnya ganti atau kayak gimana, gitu. Iya. Either mau ini masalah ada urusannya sama kecelakaan atau enggak. Atau enggak? Iya,
ya mungkin ada niat-niat baik yang didasarin kan, kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa nilai dari judulan itu aja. Gitu. Walaupun sekarang outcome-nya kan memang lagi dituntut kan ya, lagi dituntut dan memang jadi cowoknya tuh jadi tersangka. Udah naik pengadilan ya? Udah cowoknya tuh jadi tersangka mungkin, tapi kan kalau itu udah urusan hukum ya, udah di luar kita nggak berhak kita nggak berhak tahu. Biar Pak Polisi itu silakan urus aja. Kalau basicnya memang toxic relationship, tadi balik lagi, pernah nggak sih sebenarnya di antara contoh-contoh yang tadi kita udah cerita bareng-bareng gitu ya, salah satunya juga ada Laura Gega, pernah nggak nih partner toxic lo sampai ngeganggu karir sama kehidupan keluarga lo? Jadi ibaratnya udah mengacaukan. Wow, nafasnya berat banget ya. Siapa yang paling berat? Nggak tahu di antara sini udaranya oksigennya kayak itu. Biasanya bule malah yang nggak napas-napas biasanya yang paling toxic. Alhamdulillah gue gak pernah sih. Mantan gue tuh alhamdulillah nggak ada yang, apalagi kalau keluarga udah pada tau lah gue mau main dekat sama keluarga gue. Kerjaan, pas gue kerja, gue jomblo. Jadi gue nggak punya. Oh jadi pasangan. sekarang jomblo. Oh bagi teman-teman. Guys, dia mau- lagi jomblo ya. Ya. Ada tulisannya di bawah sini ya, Oke. bisa langsung. Instagramnya? Instagram. Lu tadi nafas paling gede, Mi, kayaknya sampai gitu banget. Alhamdulillahnya sih kayaknya untuk mempengaruhi karir sih tidak, dan mempengaruhi ke hubungan keluarga tidak. Cuma mempengaruhi Yang tinggal bareng itu nggak Jadi jangan ngomong mempengaruhi. gitu dong. Lebih ke mempengaruhi tabungan aja sih. Oh, pantes matre banget. Enggak dari matre, tadi. bukan matre. Oh, maksudnya Jadi realistis. realistis kayak ternyata pas pacaran sama orang tersebut Minta motor. Gue kira itu udah ada anggarannya sendiri. Ya Allah, gila anggaran Kan. Biasanya sih ada anggaran. biasanya ada anggaran, cuma pada saat itu gue nggak berpikiran sejauh itu gitu loh, karena yang gue lihat orangnya tuh nggak kalau sekilas tuh nggak seperti itu gitu loh. Tapi pas dari jalanin 2 bulan 3 bulan, loh kok segini ya pengeluaran gue gitu kan. Dan ya udah menurut gue di situ itu ngaruh hidup berarti kan? Ngaruh banget sih. Ngaruh. tapi nggak ngaruh ke karir dan ke hubungan oh, keluarga. Tadi kan ditanya karir dan keluarga. hubungan Tapi lebih parah ke hidup malah. Iya sih. Jadi ya itu sih menurut gue. Ya? Kalau gue lebih ngaruh ke pendidikan gue sih. Pendidikannya. Jadi lama lulus kuliah atau gimana? Enggak, kan kejadiannya pas gue baru lulus SMA, terus gue mau, gue lagi ikut bimbel gitu, ikut bimbel buat masuk ke universitas negeri. Nah, terus ada aja tuh kan kelakuan dia tuh. Nah itu tuh ngaruh, ya ngedistract gue, dan akhirnya gue jadi nggak konsen sampai lo bayangin gue udah sebulan ikut camp buat bimbel masuk satu universitas itu. Pas tes, gue nggak bisa mikir sama sekali. Nah gara-gara itu gue nggak bisa ngisi sama sekali, dan sampai akhirnya gue nggak bisa, gue nggak lulus. Gue nggak lulus. Tapi nggak apa-apa kan kita jadi sekampus. Iya kita jadi sekarang. Sebuah ini ya, melihat kebaikan di setiap keburukan. Iya. Kalau burukan itu buruk Ada. banget gitu. Harus nggak sih Dicari kayak aja gitu, biar nggak kebaikan-kebaikannya. stres, Iya, ya iya, kan? bener. Dari lo yang kayaknya healthy aja nih, hidupnya nggak ada ya? Iya nih, alhamdulillah deh. Iya nih. Ya, jauh banget. Itu bukan jawaban ya? Jawabannya soalnya toxic relationship itu lifestyle gitu. Kok gue nggak ada ya di dalam lifestyle-nya? Toxic relationship santai gitu. gitu kan. Paling dulu ngerasanya kayak apa ya, kayak lebih mikirnya Jadi tuh mager kayak kuliah gue ya? bucin deh, sampai nggak iya. main sama teman-teman gitu aja. Nah, cinta Normal nggak monyet, sih? cinta Cinta monyet. monyet. Cimon. Iya, cimon. Ya pasti kayak gitu nggak sih, kayak Yep. Gua sih pacaran nggak jadi sih. ya enggak bohong. Gibul. Ini nih. Ini dari tadi kita udah curhat-curhat, nggak ada nyebutin nama, nggak ada nyebutin oknum, cuman bagi yang nonton, bagi yang ngerasa ya siap-siap lo gue santet. Ada paku di rumah lo, nggak ada. Tahan siapa? Ada kepala babi di Sampaikan Terakhir. perasaan lo, utarakan ke orang-orang yang toxic menurut lo di hidup lo. Pesan apa yang ingin lo sampaikan? Waspadalah. Aduh buser, takut. Oh, Waduh. Siapa berani? Enggak. Ayo, siapa berani? Kalau Gua sebut minum nama- aja deh, minum. Minum Kalau mau Hendrik sebut enak nama banget soalnya deh. banyak, jadi nggak bisa satu-satu gitu. Siapa yang mau? Orang-orang yang toksik ya, paling yang Boleh deh, kalau lo kan kayaknya hidupnya mana-mana nggak aja ada secara sih, general ya. aja. Paling yang buat orang-orang yang suka gosip kali ya. Iya, Gosip. itu Yang boleh. gosip apapun, gosip. kayak suka ngurusin urusan orang, udah Bener. deh. Udah deh, capek Cari nggak sih? pekerjaan gak sih? Gitu. Iya, mending Cari ketawa-tawa. pekerjaan. Iya bener. Jangan kebanyakan juga. Bener, ketawa aja hidup ya. Jangan kebanyakan. Get alive. Get Lo alive. gimana lah? Gue ya, Sampaikan.
Untuk Gua siapa? Ada nggak? nggak spesifik sih, maksudnya buat orang-orang yang kayak lagi terjebak di dalam toxic relationship. Ya lu inilah hidup lah, lu lihat luar Iya. dunia tuh masih gede banget. Betul. Betul. Walaupun nggak semudah itu ya buat Iya, keluar. Ya, Gua tahu pengaplikasiannya tidak semudah kita ngomong. Iya, Butuh bener. proses ya. Butuh proses. Cuma nikmatin aja prosesnya. Lagi sedih dinikmatin, lagi hampa dinikmatin. Right? Kalau gue ya nikmatin aja sih. Nikmatin aja. Jadi nikmatin juga nikmatin gimana sih? Ya Nikmatin apa nyaman? nikmatin aja. Kok kayak nyuruh gitu? Balik lagi santai yang aja. tadi pembahasan tentang toxic relationship. Walaupun lo temen gue, maksudnya teman dekat lo bilangin gue, kalau gue tetap cinta sama dia nggak bisa. Iya, iya. Emang jadi- ada diri sendiri. Dia harus diri sendiri. Jadi menurut gue ya nikmatin aja. Untuk orang yang toksik ke lo, Boleh Rey, aja. Thank you. Thank you next. lagu Ariana Grande. Ami silakan jangan nangis. Kalau Ya. gue, aduh. Meler kan, aduh. Kalau Tisu, gue tisu. untuk orang yang pernah melakukan toksik ke gue atau mantan gue nggak mau marah-marah ya. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Balikin Cuman- barang gue. Gitu. Ya jangan dong. Tolong dong, itu cicilannya gue yang bayar loh. Balikin motor gue. Lanjut. Iya sih, kayak Cicilan. tolong kayak berubah gitu. Gue takutnya nanti amit-amit misalnya nih orang belum berubah terus dia ketemu orang baru yang mungkin batinnya nggak sekuat gue atau misalnya Iya. batinnya emang gimana, takutnya kan kasihan anak orang Kasihan. gitu loh. Bener-bener. Berubah lah Nyet. Baik deh lo. Berubah Baik, aja. Baik. Cici. Kalau gue lebih ini aja sih, secara general aja sih buat kalian yang melakukan abuse dalam relationship, yang suka selingkuh, yang suka jahat sama pasangan. I hope karma find you well. Alright. Gue kira dia angkat gelas mau nyiram kamera. Merong. Jadi merong. Terima kasih ya teman-teman udah nonton Keluh Kesah kita loh hari ini. Thank you banget udah nonton. Thank Opera you. Clubhouse. Jangan Apa? lupa di komen, like, subscribe di sini. YouTube Oke. Opera Entertainment dan ditunggu Opera Clubhouse next episode. Kita cheers dulu dong. Thank you buat Hendrik. Thank you, Hendrik. Because life is Celebration. Bye bye.